Tutup matamu sejenak. Sekarang coba bayangkan, kamu terbangun. Tapi bukan dari mimpimu sendiri. Kamu terbangun dari sebuah mosaik raksasa yang disusun oleh miliaran pikiran berbeda dari seluruh dunia. Setiap benak menyumbangkan satu fragmen kecil. Sebuah warna, sebuah suara, sebuah kenangan, sebuah ketakutan, atau sebuah harapan. Semua kepingan itu bersatu menjadi satu bentangan mimpi yang bisa dialami oleh semua manusia. Dalam satu malam yang sama, satu mimpi, satu kesadaran bersama. Apa jadinya kalau logika aneh yang sering kita alami dalam mimpi bukan lagi milik pribadi? Apa jadinya kalau tidur bukan lagi sebuah ruang privat yang sunyi, tetapi berubah menjadi ruang publik terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia? Selamat datang di sebuah dimensi baru. Sebuah kemungkinan di mana mimpi bukan sekadar bunga tidur. Di sini, tidur tidak akan pernah lagi menjadi perjalanan yang sepi. Bayangkan, sebuah dunia di mana miliaran manusia terhubung setiap malam, bukan lewat internet, bukan lewat kabel fiber optik, tapi lewat mimpi. Saat tubuh kita terlelap dan beristirahat, pikiran kita tidak lagi berkelana sendirian. Sebaliknya, pikiran kita memasuki apa yang bisa kita sebut sebagai Dream Network, sebuah jaringan mimpi global. Ini adalah sebuah ruang kolektif tempat imajinasi, ingatan dan emosi dari seluruh penjuru bumi bercampur menjadi satu arus kesadaran yang sangat besar. Di dalam ruang ini, batas antara dirimu dan orang lain mulai menghilang. Kamu bisa melihat dunia dari mata siapapun. Mungkin malam ini kamu adalah seorang anak kecil di Kenya yang sedang bermain di bawah terik matahari. Malam berikutnya, kamu menjadi seorang guru di Korea yang sedang mempersiapkan pelajaran untuk murid-muridnya. Lalu kamu menjadi seorang nelayan di pesisir Indonesia yang merasakan asinnya air laut di wajah. Atau bahkan, kamu bisa menjadi seorang ilmuwan yang sedang berusaha keras memecahkan rumus yang akan mengubah dunia. Dan semua itu terjadi tanpa butuh kata-kata. Hanya ada pengalaman, murni, mentah, dan tidak tersaring oleh apapun. Kamu benar-benar merasakan apa yang mereka rasakan. Di dalam mimpi kolektif ini, manusia menemukan sesuatu yang tidak pernah kita miliki sebelumnya. Sebuah ruang brainstorming global yang bekerja tanpa henti. Coba bayangkan para ilmuwan, para insinyur, para seniman, para filsuf, bahkan anak-anak kecil sekalipun. Semuanya menyumbangkan ide-ide mereka ke dalam satu kolam mimpi raksasa. Ide-ide itu tidak lagi tersimpan di dalam kepala masing-masing, tetapi melayang bebas seperti cahaya yang bisa dilihat dan diambil oleh siapa saja. Sebuah formula fisika yang rumit bisa muncul dari pikiran seorang profesor di satu belahan dunia, lalu diperjelas dan disempurnakan oleh seorang mahasiswa di belahan dunia lain yang kebetulan menangkap ide itu dalam mimpinya. Desain untuk energi bersih yang efisien mungkin ditemukan dari intuisi seorang remaja yang bahkan belum mengerti matematika tingkat tinggi. Seseorang mungkin membayangkan sebuah jembatan yang mustahil, lalu orang lain dari benua yang berbeda memberinya warna, sementara orang ketiga memberinya struktur yang kokoh. Mimpi bersama ini menjadi mesin inovasi terbesar yang pernah ada. Masalah-masalah besar yang dihadapi umat manusia, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, atau krisis energi, tidak lagi diselesaikan oleh segelintir individu atau negara, tapi oleh kita semua secara kolektif dalam tidur kita. Kolaborasi tidak lagi butuh rapat atau konferensi. Kolaborasi terjadi secara organik di alam bawah sadar kita semua. Lalu, ada hal yang jauh lebih dalam, jauh lebih manusiawi, dan jauh lebih bisa mengubah siapa kita sebagai spesies. Hal itu adalah empati. Di dunia nyata, kita hanya bisa menebak-nebak apa yang orang lain rasakan. Kita bisa bersimpati, kita bisa mencoba memahami, tapi kita tidak akan pernah benar-benar tahu rasanya menjadi mereka. Tapi di dalam mimpi kolektif, kamu tidak hanya menebak, kamu merasakannya secara langsung. Malam ini, kamu bisa menjadi seorang ayah yang baru saja kehilangan pekerjaannya dan merasakan langsung kecemasan yang menghimpit dadanya. Malam berikutnya, kamu bisa merasakan tawa renyah seorang anak yang baru pertama kali melihat hujan turun dari langit. Kamu bisa menyelami kegembiraan, kesedihan, kecemasan, dan harapan yang sebenarnya bukan milikmu, tapi terasa seolah itu adalah bagian dari dirimu sendiri. Di ruang ini, konsep-konsep seperti rasisme, kebencian, dan prasangka perlahan-lahan runtuh. Karena bagaimana mungkin kamu bisa membenci seseorang kalau kamu sudah pernah hidup sebagai mereka, walau hanya dalam satu malam mimpi? Bagaimana mungkin kamu merendahkan suatu budaya kalau kamu sudah pernah menari dalam festival mereka, merasakan kehangatan keluarga mereka, dan menangis untuk kehilangan mereka? Batasan kita dan mereka menjadi kabur, karena kita semua pernah menjadi mereka. Tapi di balik keindahan dan inovasi itu, ada kekuatan yang lebih besar lagi yang muncul dari jaringan mimpi ini. Kekuatan itu adalah penyembuhan kolektif. Sebagai manusia, kita membawa banyak sekali trauma bersama. Ada trauma perang,
trauma bencana alam, trauma kehilangan akibat pandemi, bahkan kesedihan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di dunia nyata, kita seringkali menghadapi beban ini sendirian, dalam kesunyian. Tapi di dunia mimpi bersama, kita tidak lagi menghadapinya sendirian. Bayangkan jutaan orang yang merasakan luka yang sama, berdiri bersama dalam satu mimpi besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita memproses rasa sakit itu secara serentak. Luka itu tidak lagi dipendam, tapi dilepaskan bersama-sama ke dalam ruang kesadaran kolektif. Di ruang ini, terapi bukan lagi percakapan satu lawan satu dengan seorang terapis. Terapi menjadi sebuah perjalanan penyembuhan yang dilakukan oleh seluruh umat manusia. Seseorang mungkin berteriak melepaskan amarahnya. Orang lain menangis melepaskan kesedihannya. Yang lain lagi memaafkan dan melepaskan dendamnya. Getaran emosi yang dilepaskan dalam mimpi itu menyebar dan menyembuhkan banyak orang sekaligus yang merasakan resonansi yang sama. Ini adalah bentuk terapi skala global yang tidak pernah bisa kita bayangkan di dunia nyata. Kita sembuh bersama. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah dunia seperti ini benar-benar mungkin? Atau apakah ini semua hanya sebuah fantasi? Sebuah hasil imajinasi kita tentang masa depan yang terlalu penuh harapan? Jawabannya mungkin belum kita ketahui sekarang. Tapi satu hal yang jelas, sepanjang sejarahnya, manusia selalu bergerak menuju satu arah, yaitu keterhubungan yang lebih dalam. Kita mulai dari bahasa lisan untuk berbagi cerita. Lalu kita menciptakan tulisan agar ide bisa melintasi waktu dan ruang. Kemudian kita membangun internet untuk menghubungkan miliaran pikiran dalam sekejap. Sekarang kita sedang mengembangkan kecerdasan buatan yang bisa menjadi perpanjangan dari kecerdasan kita sendiri. Dan mungkin saja, suatu hari nanti, evolusi keterhubungan itu akan membawa kita ke level berikutnya. Ke mimpi yang bisa kita bagikan bersama. Kalau suatu hari nanti mimpi kita benar-benar menjadi sebuah ruang kolektif, apa yang akan kamu sumbangkan ke dalamnya? Ide apa yang ingin kamu bagikan? Pengalaman apa yang ingin kamu lihat dari mata orang lain? Dan luka apa? Baik itu lukamu sendiri atau luka dunia yang ingin kamu sembuhkan bersama-sama? Karena mungkin di masa depan yang tidak terlalu jauh, tidur bukanlah akhir dari hari kita. Tidur adalah awal dari perjalanan kita bersama. Selamat datang di dunia yang melampaui pikiranmu. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan ide-ide seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.